Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbahagia kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu, jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas soft skill tahap 1 yang bertemakan tentang inilah kisahku. Jadi di video kali ini aku mau nyeritain bagaimana perjuangan aku sampai aku bisa kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau kenalan dulu ya. Nama aku Hoirotunis Aprilia, aku asalnya dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan alhamdulillah sekarang aku sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan bimbingan dan konseling. Nah, mungkin cukup aja ya perkenalannya segitu. Kita lanjut aja ke cerita bagaimana aku bisa kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, mari kita mulai bercerita. Jadi awalnya itu ketika aku memasuki fase putih abu atau masa SMA, di situ aku sudah mulai memikirkan univ mana yang ingin aku tuju dan jurusan apa yang sesuai dengan passion. Nah, tapi waktu itu aku masih bingung kan ya, terus aku sharing-sharing ke guru, terus ke kakak-kakak yang sudah berpengalaman, cari di internet, lihat di YouTube, dan akhirnya aku memutuskan untuk mengambil jurusan ahli gizi. Nah, setelah aku mantap mengambil jurusan ahli gizi, aku mulai mengikuti banyak tes ya, dimulai dari SNMPTN, SBMPTN, UM, terus tes Poltekkes. Jadi aku mau ceritain di satu-satu pengalaman aku dari mulai SNM. Oke, jadi cerita yang pertama yaitu ketika aku ikut SNMPTN. Nah, ketika SNMPTN aku ngambil di Universitas Jenderal Sudirman jurusan gizi. Nah, aku itu berharap besar banget di SNMPTN karena aku gak mau ikut lagi SBM dan tes-tes yang lainnya. Tapi qadarullah ternyata aku gak lolos di SNMPTN. Dan for your information, ketika pengumuman SNMPTN, aku lagi kena COVID-19. Bayangin aja ya, lagi COVID, isolasi sendiri, terus gak keterima SNM. Bagaimana itu rasanya, sangat menyedihkan ya. Setelah beberapa lama gitu, aku mulai sadar kan, mungkin itu bukan jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Lanjut cerita yang kedua yaitu SBMPTN. Nah, ketika SBMPTN juga aku ngambilnya Universitas Jenderal Sudirman, jurusan gizi dan jurusan Kesmas, Kesehatan Masyarakat. Sebelum testing SBMPTN, aku juga berusaha belajar, beli buku King SBMPTN yang tebel, terus ngerjain soal tiap hari meskipun cuma sedikit, tapi ya aku udah usaha gitu. Sampai akhirnya aku testing dan menunggu pengumuman. Ketika pengumuman dan qadarullah juga aku nggak lolos di SBMPTN. Cerita yang ketiga yaitu ketika UM, ujian mandiri. Nah, UM aku ngambil di Unsil, Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, jurusan yang pertama ahli gizi, yang kedua kesehatan masyarakat. Tapi ketika pengumuman juga, aku dinyatakan tidak lolos di ujian mandiri. Setelah mengikuti UM, aku mencoba mencari-cari lagi kemana, tes apa yang harus aku lakukan untuk bisa kuliah di tahun itu. Nah, setelah beberapa lama aku menemukan di Poltekkes Bandung itu ada jurusan ahli gizi meskipun D4 ya. Aku berusaha tes ke sana, nah sampai akhirnya aku dinyatakan tidak lolos juga di Poltekkes Bandung. Setelah mengikuti beberapa kali tes, 4 kali tes, aku nggak lolos. Di situ aku merasa sangat putus asa dan bingung harus jalur mana lagi yang harus aku tempuh untuk kuliah di tahun itu. Melihat teman-teman udah diterima di universitas inilah, di universitas itulah, melihat kedua orang tua yang berharap anaknya bisa kuliah tahun ini, aku merasa sedih di sana, merasa putus asa. Tapi ketika aku berpikir kembali, aku tidak bisa selamanya putus asa seperti itu. Jadi aku terus mencari peluang untuk masuk universitas, dan pada akhirnya aku menemukan tes UMPTKIN. UMPTKIN itu khusus untuk ujian mandiri masuk ke UIN. Nah, ketika UMPTKIN aku ngambil di UIN Bandung, jurusan manajemen dakwah pilihan pertama dan komunikasi penyiaran Islam pilihan kedua. Nah, ketika hari pengumuman tiba dan ternyata aku memang dinyatakan lulus di Universitas Islam Negeri Bandung. Di sana jurusan manajemen dakwah aku keterimanya ya. Waktu itu aku sangat senang banget ya keterima di UIN, karena setelah melewati banyak tes dan nggak keterima, akhirnya aku bisa keterima di UIN Bandung. Setelah kelulusan itu kan ada batas waktu untuk pembayaran administrasi segala macam persyaratan untuk ke Bandung. Nah, aku langsung bayar tuh, dilunasi semuanya administrasi untuk kuliah di Bandung. Nah, setelah aku bayar semuanya, beberapa hari dari itu aku merasa ada yang kurang pas gitu di hati, ada yang mengganjal di hati. Gak tahu tapi itu apa,
Tapi setelah dipikirkan aku itu kurang sreg sama jurusan yang ada di UIN Bandung. Setelah itu aku ceritalah ke kakakku, cerita gimana solusinya aku ini gak sreg sama jurusan yang di Bandung. Terus kan kakakku nanya, sebenarnya kamu itu maunya kemana gitu selain ke kesehatan. Nah setelah aku pikirkan, ternyata aku teringat kembali cita-citaku dulu. Aku itu ingin menjadi seorang guru. Nah setelah bermusyawarah bersama keluarga, aku sama kakak mencari-cari universitas yang ada fakultas keguruan. Ternyata di Universitas Ahmad Dahlan itu ada jurusan bimbingan dan konseling. Di sana aku tertarik untuk jadi guru BK ya, karena aku juga melihat di internet, terus lihat di YouTube prospek kerjanya, terus akreditasinya di Universitas Ahmad Dahlan. Kan bimbingan konseling itu akreditasinya A. Dan pada akhirnya aku mencoba daftar di Universitas Ahmad Dahlan, ngambil jurusan bimbingan dan konseling melalui jalur rapot. Nah, dan pada akhirnya mungkin memang itu jalannya, menurut Allah ya, jalan yang terbaik. Aku sangat dimudahkan banget ketika masuk ke Universitas Ahmad Dahlan. Nah, setelah pengumuman kelulusan dari Universitas Ahmad Dahlan, aku berpikir dan mempertimbangkan mana yang akan aku pilih antara UIN Bandung dan Universitas Ahmad Dahlan. Aku juga bermusyawarah bersama orang tua, bersama kakak, dan pada akhirnya mereka menyerahkan semua pilihannya kepada aku. Jadi ketika aku sudah berpikir, mempertimbangkan segala sesuatunya, aku memutuskan untuk memilih Universitas Ahmad Dahlan. Jadi disinilah saya sekarang berada di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Meskipun berada di kampus swasta, saya tetap bangga karena menurut saya belajar itu di mana saja, dan sukses itu tidak melihat apakah itu dari kampus negeri atau dari kampus swasta, tapi dilihat bagaimana seseorang bisa belajar dan berproses menjadi lebih baik, dan ilmu yang didapatnya bisa diamalkan dengan baik. So, jangan malu untuk kuliah di swasta karena kampus saya berbeda, berkualitas. Nah, mungkin itu saja cerita perjalanan bagaimana aku bisa berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Dari mulai SMA sampai mengikuti berbagai macam tes, ditolak berbagai universitas, dan akhirnya Allah memberikan tempat terbaik untuk aku melanjutkan pendidikan, yaitu di Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.